Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku
dunia. Oh, semuanya kan jadi indah pada waktunya. Pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya kan jadi indah pada waktunya. Oh, semuanya termasuk di dalamnya warga Benih Efata Sentrum Kompasok. Kemarin hari Tuhan berkenan menyatakan kuasanya ketika rekan sekerja kami yang terkasih Ibu Helen Sahen Solan, sarjana pendidikan Kristen, magister teologi, Nyonya Wanita, mengakhiri tugas tanggung jawab dan pelayanan, mengakhiri pertandingannya di usia 54 tahun 11 bulan 6 hari. Hari ini bersama kita ada di rumah gereja untuk mau menyaksikan karya Tuhan lewat persekutuan ibadah penghiburan sekaligus pelepasan yang sedianya yang terkasih akan dimakamkan di Desa Low 2, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu perkenankan mewakili keluarga secara khusus Pak Brece dan anak-anak itu yang ada, tapi juga keluarga besar Wanita Sahen Solan, perangkat pelayanan di Jemaat Benih Efata Kompasok, seluruh jemaat, tapi juga masyarakat desa Sendana, Talikuran dan Minahasa, menyampaikan selamat datang untuk kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara semua. Berkenan kita ketika menyaksikan pekerjaan Tuhan ini, maka akan ada amin bagi kita semua bahwa luar biasa karya kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua. Persekutuan ibadah kita di kesempatan ini akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Umum Pasar 1 sekaligus Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Benih Efata Kompasok yang terkasih Pendeta Katrina Kawal Pinombau MTH. Oleh karena itu bersama kita mempersiapkan diri untuk ada dalam rangkaian acara ibadah penghiburan sekaligus pelepasan di kesempatan ini. Selain keluarga, sekalian kita diundang berdiri bersama kita ada dalam persiapan ujian, ada kota yang indah sambil kita akan menyaksikan Ketua Badan Pekerja bersama dengan Wakil Ketua Badan Pekerja dia masih tetap menggunakan waktu untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai hamba. Ada cantik, ada tawa, tapi juga pergumulan mengiringi perjalanan pelayanan dalam kebersamaan. Hanya Tuhan yang mengenal dan tahu.
ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing dalam persekutuan ibadah kita saat ini terambil 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang menunggukan kedatangannya. Kita lakukan siapa yang setia hingga berakhir. Jemaat dipersilakan. Marilah kita mendekatkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, Pencipta dan Pemilik hidup kami, Engkau menyatakan kuasa dan kasih-Mu bagi kami sebagai umat manusia. Engkau beri waktu dan kesempatan bagi kami hadir di tengah-tengah dunia ini, berkarya dalam setiap waktu dan kesempatan yang memungkinkan kami boleh menjawab panggilan kami sebagai umat-Mu. Tetapi ada batas waktunya. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini, seperti kuasa yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan rekan kerja kami, teman, sahabat, istri, mama, saudara, kakak, adik yang terkasih, guru agama, Helen, Maharani, Wantas, ampuni keterbatasan kami ya Bapa, ampuni kelemahan kami yang seringkali tidak mampu menghadapi kenyataan seperti ini. Oleh karena itu Bapa di surga, berkuasa Engkau di tempat ini dalam persekutuan ibadah bersama. Kami mau mengagungkan Engkau dalam peristiwa otoritas kuasa yang dari Tuhan. Berkenan Engkau memberikan kepada kami pengampunan atas setiap kelemahan keterbatasan yang kami perbuat
yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kami. Kami sungguh percaya bahwa pertolongan dan pengasihan yang dari Tuhan memberikan semangat yang baru bagi kami untuk meneruskan lagi panggilan kami sebagai umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lakukan pujian, ya Tuhan Engkaulah tempat aku berseru. Ya Tuhan, Engkaulah tempat aku berseru. Engkaulah tempat yang bisa aku lemah. Tangan-Mu yang kuat merangkul diriku, menyejukkan hatiku yang Tuhan, sungguh Engkaulah benteng perlindunganku, sumber hidup damai sejahtera. Yesus, sungguh Engkaulah juru selamatku kekal, yang menebus aku dari dosa. Memanjatkan syukur kepadamu Tuhanku atas anugerah yang diberikan padaku. Sekarang ku tak lagi ragukan kasih-Mu, sungguh Yesus juru selamatku. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan firman Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, dalam suasana duka nestapa yang sementara kami rasakan dan alami dengan rekan kerja kami, keluarga besar Wantasan Solar, kami kemarin harus menerima kenyataan berpisah dengan istri, mama, oma, rekan kerja, sahabat terkasih kami, guru agama Helen Wantasan Solar. Kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan, mengarahkan hidup kami dalam pergumulan yang sangat berat ini, untuk bisa memahami dan mengerti maksud Tuhan di balik duka nestapa ini, sehingga kami tidak pernah berhenti mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti menyampaikan terima kasih banyak untuk semua karya Tuhan dalam kehidupan kami, suka maupun duka, baik atau tidak baik, seperti yang boleh kami saksikan kuasa yang Tuhan melakukan bagi kami semua. Sehingga ketika ketaatan kesetiaan tetap kami tunjukkan, maka hidup kami diberkati untuk melanjutkan lagi amanat yang telah Tuhan berikan kepada kami hari berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersambut sabda pada saat ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi Tuhan,
Pada saat ini saya mengajak mari kita bersama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala Allah datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang berduka cita, keluarga besar Wanta Sansolar, Oma, Mama dua masih ada, bagi pihak officer dan juga di pihak beragama, anak-anak Ibu Fini bersama suami, cucu, bahkan juga anak kekasih, kakak beradik, bahkan juga kita sekalian, jemaat dan masyarakat yang boleh hadir maka juga menyaksikan peristiwa yang Tuhan sejak hari kemarin. Saudara-saudara, secara pribadi, saya bersama dengan guru agama yang ini, orang sudah sama-sama sepelayanan dari tahun 2014 di wilayah Rakahan. Saya di Jemaat Sionioi dan agama di Jemaat Shalom Kasih yang waktu itu Mekar. Dan ketika Jemaat Shalom Kasih Mekar, guru agama ditempatkan di Jemaat Solafi Darasi. Dan di sana orang pernah membuat kegiatan-kegiatan baik KPD maupun kegiatan wilayah Tumpas, wilayah Ratahan. Kami sangat menyaksikan bahkan juga melihat bagaimana pengabdian diri dari guru agama ini. Antara yang bisa saya sampaikan bahwa ketika ada lomba kebersihan pastor dan gereja, ada tanggung jawab yang luar biasa. Karena salah satu itu rasi nomor 1. Itu juga ada tanggung jawab dari guru agama. Demikian juga kegiatan-kegiatan lainnya gerejawi, dia banyak kali jadi MC. Bahkan juga banyak kali menyampaikan puji-pujian. Karena itu dia apa suara memang bisa dikatakan lain orang. Kalau orang juga hafal, lagi yang lumayan bagus. Ada lomba-lomba ikut serta. Tetapi ada peristiwa yang pernah kami temui bersama di tahun 2014. Ada tanggung jawab sebagai istri, sebagai ibu, guru agama bersama suami, Pak Fritzel harus memilih sesuatu untuk kebutuhan keluarga dan mereka dalam kecelakaan. Ya, baru 3 hari kan masalah, beliau kan di suka luar sakit. Sama terkatakan mujizat Tuhan luar biasa guru agama. Awalnya terbilang orang betul mungkin mujizat.
Itu tahun 2014. Tetapi setelah dia mulai dalam proses pemulihan kesehatannya, tahun-tahun selanjutnya sampaikan ada penurunan lain yang didapati di tubuh agama. Memang ada yang bilang mungkin cuma sakit biasa. Itu yang direkam ketika orang ada acara di relasi sana, mau menerima guru agama pada musim, kesaksian disampaikan oleh para pekerja jemaat Salvasi Nasional. Orang semua yang hadir itu mendengar bagaimana penyampaian daripada pekerja di sana. Walaupun mungkin saat itu sudah mulai ada yang digumuli sahabat tadi oleh guru agama bersama keluarganya, sampai datang berjumpa kata terlepas. Memang ada yang bilang guru agama Muhammadiyah bahkan kasih tahu apa orang. Saya berpikir bahwa bukan malu, bukan takut, bukan mau bilang, tetapi yang benar kami barangkali mungkin ada pemahaman dari kami bersama keluarga. Dia mau kasih repot ke jemaat masyarakat. Dia mau bilang dia punya perempuan, sebab oleh secara fisik badan ada, tetap kasih kesempatan buat kita pendeta. Disampaikan kepada para pekerja, kalau kita sihat, kita kuat, kita suka melayani Tuhan. Kenapa saudara-saudara tidak masih mampu menunjukkan hal demikian? Tadi malam juga pendeta Karafi telah menyampaikan, baru 2 tahun di sini sudah lihat bagaimana pengabdian, bagaimana tanggung jawab, bagaimana kesetiaan yang mengiring pekerjaan Tuhan. Kalau orang barangkali bercuma lelah saat ini, terus membawa ibadah, terus membawa melayani, akan tidak demikian. Setiap diberikan kesempatan, bahkan juga di mimbar ini, dia banyak kali menyampaikan bahwa saya sangat bersyukur masih ada di tempat sampai sekarang. Terakhir dia pimpin ibadah, dia menyampaikan, puji Tuhan, kita masih berdiri di mimbar gereja ini, masih bernafas, masih kuat, masih mampu melayani pekerjaan Tuhan. Ini hal yang sangat menginspirasi kita semua, sangat memberikan motivasi bagi kita semua. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian halnya dengan firman yang kita baca renungkan pada saat ini. Memang ternyata mengungkapkan tentang peran rasul-rasul untuk memberikan penguatan, untuk memberikan hiburan, memberikan semangat melayani pekerjaan Tuhan. Rasul Petrus di masa tua, dia menyampaikan pesan-pesan, dia menyampaikan motivasi, tetapi bukan cuma dengan perkataan, tetapi dia menyampaikan, menyaksikan penderitaan Tuhan Yesus, bahkan juga pribadinya dalam penderitaan ketika dia menjadi pekerjaan Tuhan. Ada beberapa hal saudara-saudara yang mau digambarkan dengan firman Tuhan kita pada saat ini, yang menyampaikan kenapa dia mampu dan dapat berbuat demikian di pekerjaan Tuhan. Alasan-alasan disampaikan adalah karena dia tahu bahwa hamba Tuhan melayani pekerjaan Tuhan karena keterpanggilan diurapi dan dipakar Tuhan. Karakter-karakter yang baik yang Tuhan berikan bagi umatnya, di saat orang masih muda kan, di saat orang kuat, di saat orang lemah, di saat kita berdaya, ada pengabdian yang tulus, ada motivasi yang benar, ada kerendahan hati, mau melayani pekerjaan, mau membuka hatinya untuk pekerjaan Tuhan, karena menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupannya yang juga menderita untuk kita semua. Dan sebagian penderitaan Tuhan Yesus membuktikan banyak umat yang mau melayani Dia, banyak umat mengikuti Dia, walaupun tahu berisiko banyak penderitaan berat, bahkan juga banyak liku-liku yang dijumpai. Nah, Bapak saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus juga menyampaikan bahwa ketika firman ini disampaikan kepada umatnya, ada jaminan bahwa ketika Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan, dan mahkota tersebut tidak akan misalkan kata palsu, salah seperti dari kali kemudian banyak kali pulang kampung, banyak kali bersama sakit. Tetapi saya katakan bahwa ini tanggung jawab. Ada berkali yang Tuhan kasih pada semuanya.
ketika Tuhan menyaksikan hambanya dalam ketulusan yang terbiasa. Dan pada dengan melayani pada karena yang kasih yang tulus pemberian diri waktu yang sangat luar biasa yang diberikan. Jadi saudara-saudara, dalam persekutuan suatu yang anak-anak keluarga yang juga para Islam, maka kita sangat berkomunikasi untuk yang berbeza. Mudah-mudahan kesaksian terpanggil seperti firman Tuhan yang terrenungkan dalam segala hal, layanan Tuhan dengan sukacita, walaupun tidak lagi bersama dengan guru agama. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Juru Selamat, penghibur sejati, memampukan kita semua menikmati anugerah dan belas kasih hari dan selalu terus. Amin. Saudara-saudara, pada saat kita akan memberikan persembahan kita, dan sebentar ini persembahan dilakukan bila topan keras melanda hidupmu. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kami sayang waktu oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hiduplah, kami waktu oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hiduplah dan menyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan hari hiduplah, kau terkagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hiduplah, kami sayang kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Sungguh agung dan mulia Engkau Tuhan Allah yang selalu memberikan semangat, memberikan sukacita, kekuatan dan penghiburan. Manakala kami dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam masalah-masalah yang kami alami dalam hidup, di keluarga, jemaat, dan masyarakat, kami selalu ditantang ketika ada ujian, ada masalah dan tantangan hidup yang Tuhan menghadapkan bagi kami. Kami diuji dengan kesetiaan kami kepada Tuhan. Lihat hal-hal yang kami gumuli, sebab ada yang memberikan selalu kepada kami semangat dengan tuntunan Roh Tuhan, Roh hiburan yang datang dari Yesus, yang kami saksikan lewat firman saat ini tentang penderitaan melayani pekerjaan Tuhan, tetapi tentang berkat, tentang kemurahan, tentang sukacita, tentang kedamaian, bahkan juga mahkota kemuliaan yang tidak pernah lain. Kesaksian iman yang sungguh nyata yang mereka saksikan lewat rekan kerja kami, sahabat, teman, istri, mama, emak, anak, kakak, adik terkasih, guru agama Helen Wantas dan Seluruh. Kami menyaksikan perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa ketika saudara mama hamba Tuhan banyak Engkau memberkati suami, anak-anak, cucu kau lagi tidak akan bersama dengan dia lagi, baik dalam melayani maupun dalam aktivitas lainnya, terutama keluarga besar Wantas dan Seluruh. Oleh karena itu kami juga menyatakan kasih-Mu, berikanlah kesabaran, berikanlah kekuatan dan pengharapan yang dari Kami.
pada saat Engkau menyatakan otoritas kepada guru agama, maka itu selanjutnya Engkau akan mengatur kehidupan keluarga pantas dan selama. Engkau yang memimpin, menyertai, memberkati suami, kepala keluarga, bapak gereja, anda sebagai istri, sebagai mama di keluarga besar ini. Tetapi juga memberikan semangat, memberikan sukacita lewat kesetiaan teladan yang baik dari ibu mama terkasih, buat anak terkasih, Ibu Vini bersama Alin, cucu terkasih cucu, memberi semangat buat mama terkasih di masa tua ini. Dan dikoneksikan anak terkasih yang terhadirkan di dunia ini, yang sangat setia melihat Engkau, yang sangat sabar tekun dalam berbagai hal, sehingga kami akan tetap selalu ingat menghadirkan hamba ini, supaya kita termotivasi melihat Engkau dalam setia Engkau kepada Tuhan. Terima kasih untuk perbuatan yang sangat ajaib dan luar biasa dalam persekutuan ibadah besar. Demikian juga jemaat kami pada saat untuk pasok yang selama 4 tahun lebih bersama-sama dengan agama. Engkau berkati pelayanan kasih yang pernah dan kami pernah berikan bagian. Demikian juga semua yang pernah lakukan untuk agama buat jemaat kami diberkati semuanya, sehingga kami selalu sejalan, saling beri dan saling terima untuk hormat dan kemuliaan bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak Surga untuk persekutuan ibadah yang melihat Engkau sampai saat ini. Tetapi juga dengan sukacita kami memberikan pemberian persembahan syukur, baik persembahan ibadah ini, tetapi juga pemberian dunia lainnya diberkati Tuhan. Sehingga Tuhan pun menyiapkan berkat yang kami butuhkan setiap hari, memberikan kekuatan kemampuan bagi kami dalam jalan hidup selanjutnya. Ini doa yang kami sampaikan kepadamu. Mohon ampun dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan bersama-sama mengucapkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berdoa di dalam dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.
Sholat, Komite Fasilitasi dan Nilai Nomor 1, juga kita untuk berkelanjutan sepeninggalnya terutama Sholat, menghibur keluarga, wakil keluarga, dan memberikan sukacita untuk beberapa kepada Tuhan Yesus penghibur yang sejati. Terima kasih. Demikianlah ibadah penghiburan dan sebagian acara pelepasan. Selanjutnya kita ikuti ungkapan penghiburan yang sedia disampaikan oleh Ibu Deske KOA mewakili pemerintah di mana domisili Biro Agama dan Keluarga tinggal, sekaligus mewakili pihak pemerintah yang ada di 3 desa di mana domisili pelayanan jemaat Gemim Ekatan Pasor. Yang terkasih, disilakan untuk menyampaikan ungkapan penghiburan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Shalom. Damai di hati terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kehidupan kita semua. Di kesempatan yang indah ini, sekalipun kita diperhadapkan dengan duka kita, tetapi kita terus diajarkan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dalam firman Tuhan kata seperti itu. Nah, pertama-tama yang saya hormati Ibu Hamba Pelayan Firman Tuhan, Pendeta Katrin Tapinompol, yang sudah membagi berkat buat kita semua, memberikan penghiburan yang sejati dalam Firman Tuhan dalam kehidupan keluarga yang berduka, keluarga besar Wantas Tuhan Solar, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan pelayan khusus, baik yang ada di tengah-tengah jemaat Gemim Sentrum Kompaso, ataupun juga ada pelayan-pelayan khusus yang hadir di setiap iluminasi gereja yang boleh menyaksikan karya Tuhan di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara diberkati, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat jemaat yang diberkati Tuhan. Di kesempatan yang indah ini tentunya kita melihat kuasa Tuhan yang selalu dinyatakan Tuhan dalam kehidupan manusia. Dari segi manusia tentunya tidak bisa mengelak, tidak bisa mengatakan tidak bisa Tuhan kami tidak bisa terima. Tetapi itulah yang menjadi kenyataan, karena setiap orang harus pulang ke panggilan Bapa di surga, mengakhiri satu pertandingan. Di kesempatan ini suatu kesaksian yang begitu indah, yang luar biasa yang sudah disaksikan oleh hamba Firman Katrin Tapinompol, yang tentunya lebih banyak tahu adalah jemaat Sentrum Gemim Kompaso, melihat bagaimana rasa tanggung jawab pemberian diri dari Ibu Guru Agama yang terkasih PLN, tentunya memang memberikan rasa duka cita yang luar biasa. Memberikan, kalau mau suruh pilih jangan dulu, karena tugasnya belum selesai secara manusia. Ada banyak tanggung jawab yang harus lanjutkan sebenarnya. Tetapi itulah kehidupan manusia. Orang tak bisa berhenti sesuai dengan profit kedaulatan, tapi Tuhan yang berkuasa. Ada banyak hal yang sudah ditunjukkan, sekalipun dia diperhadapkan dengan pergumulan. Di dalam kehidupan pelayanannya, dia diperhadapkan dengan dua hal, suka dan duka. Sukacita dalam melayani, duka dalam menghadapi pergumulan. Di tengah-tengah kehidupan manusia tentunya diperhadapkan dengan banyak masalah, sakit penyakit, seperti itu yang dihadapkan oleh ibu yang terkasih. Ada banyak cara. Pasti dalam duka cita itu Tuhan pasti akan menggantikan dengan sukacita yang besar. Tuhan menyambutmu di surga yang terkasih, Bu Helen Wanta Tuhan Solar, dan biarlah keluarga yang ditinggalkan
Bagi orang yang percaya pasti meyakini bahwa Tuhan berkata, Tuhan tidak memberikan pergumulan orang tak mampu menghadapi. Pasti Tuhan berikan pergumulan yang mampu orang menghadapi. Dan pasti ada banyak hal nasihat, ada banyak bimbingan dari ibu yang terkasih pada anak-anak, pada suami, dan saudara, kakak beradik dan anak. Lebih juga ada orang tua yang masih bersama-sama dengan kita saat ini. Tuhan pasti memberkati kehidupan keluarga besar, lebih orang tua yang boleh hadir, dan oma yang boleh hadir pada kesempatan ini. Pasti dengan duka cita ini, iman kita tetap kuat, tidak akan goyah. Dan Tuhan pasti menyiapkan tempat yang penuh dengan kedamaian di surga bagi ibu yang terkasih, Ibu Helen Wanda Rahimsola. Demikianlah kata-kata penghiburan dari kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selanjutnya mengungkapkan penghiburan mewakili dan pekerjaan majelis jemaat, maka mewakili tentunya seluruh jemaat Gemim Ekvata Pasto, Ekvata Sentrum Pasto. Sedihnya akan disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pekerjaan yang terkasih Bapak Penata Dr. Sergius Melam. Disilakan. Shalom, damai di hati yang kami hormati pemerintah desa Segaran, desa Tangguran dan Binaisan, daripada pekerja majelis wilayah, jemaat tetangga dari desa Nilu 2 Ratahan, keluarga yang berduka, keluarga Wanda Solar, Petrus ternyata mau mengangkat hal yang ada kaitan dengan pengabdian bacaan kita tadi. Kenapa? Pengabdian dari seorang Helen di tengah-tengah jemaat Gemim Ekvata Sentrum Tompaso 4 tahun. Dia jalani itu dengan penuh keluguhan. Tidak ada kata untuk menolak dalam pelayanan. Itulah yang mau digambarkan kepada kita, bahwa ternyata pribadi yang seperti Helen ini, dalam tanda petik bahwa dia dalam pergumulan yang berat, tapi mampu untuk melayani Ekvata Sentrum Tompaso. Dari komisi yang ada, komisi-komisi kerja, jemaat dari kolom 1 sampai kolom 8, berkesempatan ini mau menyampaikan turut berduka sedalam-dalamnya apa yang telah diukir, telah dilaksanakan oleh Ibu Helen ini, ternyata menjadi berkat untuk kehidupan kita ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk dalam ujian penghiburan. Yang pertama diberikan kesempatan kepada wanita tertentu jemaat Gemim Ekvata Tompaso, komisi dan anggotanya dapat menyampaikan ujian penghiburan. Terima
komisi-komisi yang ada, karena berbagai pertimbangan sehingga ujian untuk masing-masing komisi IPRA hanya diwakili oleh komisi dan anggota wanita dan ibu. Untuk uji-ujian berikut mengundang seluruh perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemini Efata Tampasa, mulai dari ketua badan pekerja dan struktur badan pekerja yang ada, pelayan khusus, pegawai gereja, kostor, komisi IPRA, untuk pengungkapan tanda kasih dari tentunya rekan-rekan sekerja dalam pelayanan di Jemaat Gemini Efata Tampasa dari Ibu Guru Ganogian. Ungkapan kasih ini nanti akan disampaikan dalam bentuk meletakkan bunga dada yang dimiliki oleh masing-masing pelayan. Jadi perangkat pelayanan dari kolom 1 sampai kolom 8, BIPRA plus vikaris, pastor, pendeta jemaat, dan tentunya nanti yang terakhir ketua badan pekerja. Maret 2017. Yang terkasih, Tuhan perkenankan berada dalam pelayanan di Jemaat Gemini Efata Tampasa. Atas pengetahuan dari guru agama sendiri, ketika dalam jemputan dalam pertemuan dengan badan pekerja di mana domisili pelayanan awal, kami telah mendapatkan informasi bahwa sesungguhnya kondisi dari guru agama harus memenuhi perawatan, dan itu secara
tidak secara langsung kami menyampaikan kepada teman-teman pelayan. Seiring dengan berjalannya waktu, guru agama dan keluarga menyatakan betapa besar tanggung jawab yang